Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabu Rizky. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesehatan pra-VCT. Di sini saya akan memberikan informasi tentang VCT. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Bapak Randy Dan Bapak Lino. oh, baik, Bapak Randy dan Bapak Lino. Sebelumnya Bapak Randy maupun Bapak Lino apakah sudah pernah dengar atau sudah tahu tentang VCT? sebelum tahu mas. Sebelum tahu. Oh, baik. Jadi VCT ini adalah voluntary counseling and testing. Jadi counseling berupa untuk mengetahui apakah seseorang ini mengidap penderita atau menderita HIV seperti itu. Apakah untuk mengetahui apakah HIV-nya itu positif ataupun negatif seperti itu. Sebelum melakukan VCT ada beberapa poin-poin di sini. Yang pertama, populasi kunci VCT. Jadi penderita yang mungkin terkena HIV itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, wanita pekerja seks, itu resiko tertular dan resiko untuk menderita HIV. Yang kedua, wanita pekerja seks tidak langsung. Yang keempat, laki-laki suka laki-laki atau suka sesama jenis seperti itu. Wanita pria atau waria juga bisa. Dan keenam, penggunaan narkoba suntik. Ini sangat menjadi populasi kunci saat melakukan konseling VCT seperti itu. Jadi konseling VCT ini rata-rata ya populasinya itu ya ini antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Terus yang selanjutnya VCT. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan di awal, yaitu VCT itu voluntary counseling and testing, atau sebagai pelayanan konseling dan testing HIV secara sukarela dan bersifat rahasia. Jadi VCT ini sifatnya rahasia, tidak ada yang tahu kecuali konselor dan orang yang ingin konseling seperti itu. Selanjutnya yaitu prosedur 5C yang ini artinya pada saat seseorang telah melakukan VCT atau seseorang itu berpikir bahwa dia ini HIV, itu akan ada 5 prosedur. Yang pertama, informan consent atau persetujuan pasien. Jadi meminta persetujuan pasien apakah pasien berkenan untuk melakukan konseling VCT atau tidak seperti itu. Yang kedua yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Jadi yang seperti saya katakan tadi, yaitu VCT bersifat rahasia seperti itu. Jadi orang-orang dengan misal ada positif HIV itu identitasnya itu akan dirahasiakan seperti itu. Dan yang ketiga, konseling atau VCT itu sendiri. Jadi yang ketiga ini wajib harus ada di prosedur 5C ini. Yang keempat, correct test result atau hasil yang akurat. Jadi semisal orang itu sudah melakukan konseling VCT, selanjutnya akan dites hasilnya itu positif ataupun negatif. Jadi yang keempat ini adalah hasil tes yang akurat. Terus yang kelima yaitu connection to care, treatment and prevention service, yaitu penanganan kembali atau treatment yang akan dilakukan setelah hasil tes yang akurat tadi keluar seperti itu. Nah, jika hasilnya nanti positif akan dirawat dan di treatment, dan jika hasilnya negatif juga akan dirawat dan di treatment dengan penanganan lain seperti itu. Itu merupakan prosedur 5C. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat VCT. Bapak bisa dilihat di sini yang keempat, tujuan dan manfaat VCT itu sangat bermanfaat ya. Yang pertama yaitu mencegah penularan HIV, mendeteksi dan mengobati HIV sedini mungkin. Yang ketiga yaitu promosi kewaspadaan dan normalisasi HIV. Jadi yang pertama adalah untuk mencegah penularan HIV untuk tidak tertular kepada orang lain seperti itu. Terus manfaat yang kedua yaitu untuk mendeteksi dan mengobati HIV sedini mungkin. Jadi seseorang jika ada tanda-tanda dan gejala HIV segera konsultasi, segera melakukan VCT agar orang dengan HIV ini dapat terdeteksi sedini mungkin. Terus yang ketiga itu promosi kewaspadaan dan normalisasi HIV seperti itu. Terus yang kelima ini ada bagan atau alur bagaimana orang itu melakukan VCT, bagaimana orang itu hasil HIV-nya itu positif atau negatif seperti itu. Terus ini yang pertama adalah orang itu pergi ke poliklinik ataupun di puskesmas juga ada. Setelah itu pasien
pasien baru ataupun pasien lama menuju ke loket pendaftaran untuk melakukan VCT. Nah, setelah dilakukan VCT dan orang itu setuju untuk dites hasil HIV-nya, hasilnya itu akan dilakukan di laboratorium. Nah, setelah di laboratorium hasilnya itu keluar positif atau negatif. Nah, jika hasilnya positif negatif, itu pasien langsung bisa pulang. Dan jika hasilnya positif, pasien itu akan alurnya akan ke apotek untuk diberikan penanganan dan juga obat seperti itu. Terus pasien bisa pulang juga seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya terkait dengan pendidikan kesehatan maupun informasi kesehatan pra-VCT atau sebelum melakukan konseling VCT. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, bisa Bisa dipahami. dipahami. Baik, mungkin ada yang ditanyakan atau Mungkin tidak ada, Mas, sudah paham. Sudah paham ya, Bu? sudah paham. Kalau begitu saya evaluasi ulang apakah jenengan sudah benar-benar paham ya. Yang saya sebutkan tadi atau yang saya jelaskan tadi terkait VCT itu apakah yang dinamakan VCT? VCT itu apa? Tes konseling. Tes Ya. Karena dilakukan pada Yang dilakukan pada wanita atau pekerja seks dan laki-laki yang suka pada laki-laki. ya, jadi seperti itu. Orang yang melakukan VCT itu kebanyakan populasinya yaitu ya 6 ini tadi. Baik, mungkin saya rasa sudah paham ya dengan Mas Randy dan juga Mas Lino terkait dengan pra-VCT ini. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.